Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stage Rojul Falah Bogor. Ini adalah pertemuan yang ketiga di mata kuliah pengembangan media belajar dan juga sumber pembelajaran. Ya, kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya media pembelajaran, ya, sumber belajar dan media pembelajaran. And I will talk specifically in media pembelajaran. Ya, jadi sebagai langkah awal dalam pengembangan media pembelajaran, ya khususnya spesifiknya adalah pendidikan agama Islam, maka kita harus paham ya tentang konsep dasar ya dan juga tujuan dari pembelajaran ya. Nah, kita akan lihat bagaimana gambaran umum dari dasar-dasar konsep dan juga tujuan dalam pembelajaran. Ya, nanti boleh dikomparasikan di YouTube saya itu di Filsafat Pendidikan Agama Islam tentang pendidikan itu sendiri. Tapi kita fokus kepada learning atau pembelajaran. Oke, next ya. Jadi yang dimaksud dengan media pembelajaran ya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah segala bentuk alat, bahan, atau sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran agama Islam. Ya, jadi pembelajaran itu kan proses ya di mana seorang guru mengajarkan ya, kemudian istilahnya itu mendeliver materi ya kepada siswa ya melalui media baik medianya itu yang ada pada dirinya ya ataupun media yang sifatnya itu di luar diri dari pengajar itu sendiri. Ya, ada medianya sementara sumbernya adalah nanti sumber belajar itu bisa gurunya itu sendiri ya atau bisa nanti dari kitab ya, dari buku ya, atau juga zaman sekarang itu dari website, dari internet, dari YouTube ya, dari berbagai sosial media yang lainnya. Ada sumber, ada media. Nah, dalam pendidikan agama Islam tentu saja kalau kita lihat secara spesifik itu di MI, SD, MTS, SMP, Aliyah, SMK, SMA, kita akan menemukan berarti seorang guru ya yang biasanya adalah sarjana pendidikan agama Islam ya, kemudian dia datang ke kelas memakai pakaian rapi, guru ya yang dikuku dan ditiru, kemudian membawa bukunya. Ya kalau sekarang itu sudah membawa laptop gitu ya dengan RPP-nya ya nanti dengan berbagai media pembelajarannya apalagi nanti yang ada di PAUD, di TK gitu atau di SD juga di MI dia akan banyak sekali media dalam pembelajaran. Tetapi tahukah kita bahwa media pembelajaran itu bukan hanya itu ya, tetapi bisa kita kembangkan dari yang sifatnya tradisional sampai ke yang modern. Jadi kita tidak membedakan, pengembangan harus yang modern, tidak gitu ya. Justru yang tradisional pun itu menjadi hal yang penting ya. Sebagai contoh misalnya kalau di pesantren itu kan santri itu ya mau upacara, mau ke kelas ya pakai sarung gitu ya. Ya pakai sarung, ya pakai peci. Itu bagian ya sebenarnya sejatinya sarung dan peci itu adalah juga media pembelajaran. Nah, nanti kalau dalam filsafat pendidikan agama Islam juga yang diajarkan itu bukan hanya fisikal, bukan hanya jasadnya, tetapi ruhiyahnya. Sehingga kita mengenal ada tarbiyah jasadiyah
dan tarbiyah ruhiyah. Ya, ya. Jadi kalau karena itu kita sudah menjadi manusia, memang tidak bisa dipisahkan nih. Makanya adanya sholat, wa aqimus sholata li dzikri, itu adalah syariat di mana di situ ada tarbiyah secara jasadiah, ya jasad kita itu bergerak, ya, tetapi ruhiyah kita juga dibiasakan untuk khusyuk, ya, untuk bacaan-bacaan dalam sholat, ya, doa di dalamnya dan lain sebagainya. Ya, jadi ada tarbiyah ruhiyah, ada tarbiyah jasadiah. Ya, oke. Kemudian jadi tadi media pembelajaran itu tujuannya itu adalah apa? Yaitu untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah penyampaian materi dan membantu siswa memahami konsep-konsep agama secara lebih efektif. Ya, oke. For example, sebagai contoh, misalnya tadi saya sampai lupa masukkan ininya nih apa yang masuk ke sini ya. Jadi nanti ada beberapa yang nggak masuk. Mohon maaf nih, saya stop dulu ya. Oh, berarti saya minta bantuannya sebentar. Tapi kayaknya udah mau lewat juga ya. Saya minta bantuannya Ustaz Engkos ya untuk jadi ko ini ya, co-host ya. Entah, dan nanti yang masuk itu nanti bisa diinginkan. Ternyata saya jadikan untuk co-hostnya. Nanti ada Ustaz Hasbiallah juga, ya, agar nanti yang masuk itu bisa langsung. Walau dari tadi sih ya, tapi tadi saking semangatnya nih ya, saking semangatnya sampai lupa. Kadang absen juga nanti lupa juga. Yang penting sudah diabsen lah oleh malaikat Raqib dan Atid kayaknya nih ya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk share screen. Tadi kita bicara tentang tujuan dari media pembelajaran. Jadi jelas sekali ya bahwa media pembelajaran itu adalah ya satu media yang digunakan untuk mempermudah dari delivery ya pembelajaran atau materi yang kita ajarkan. Ya, ini misalnya saya menggunakan ini gamma.ai ya, bukan PowerPoint ini ya, sehingga ya ini medianya. Kenapa? Karena banyak orang itu biasanya itu visual, model pembelajaran itu adalah visual ya. Jadi model pembelajaran ada yang audio, ada yang visual atau audio visual. Kalau ini saya menggunakan gamma.ai ini ya, PowerPoint inilah gitu ya, itu untuk mengakomodir yang sifatnya peserta didik atau mahasiswa yang belajarnya itu adalah dengan apa? Dengan visual. Jadi melihat, oh iya, definisi media pembelajaran pendidikan agama Islam gitu ya. Oh, tujuannya adalah mempermudah penyampaian materi dan membantu siswa memahami konsep-konsep agama secara lebih efektif. Itu ya. Tadi saya sudah sampai kepada begini. Bagaimana mengajarkan seorang anak seorang peserta didik, seorang siswa PAUD ataupun SD mengajarkan tentang eksistensi keberadaan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mengajarkan siswa tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya malaikat, antuk minubillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Bagaimana caranya? Sebenarnya ini masuk ke metode, karena caranya mungkin agak sulit sehingga perlu adanya media. Medianya apa? Ya mungkin melalui cerita, melalui dongeng, melalui boneka, melalui simulasi gitu ya, melalui misalnya fenomena alam, berarti melihat bagaimana alam, kemudian juga melalui mungkin juga animasi, atau mungkin juga kejadian-kejadian misalnya, oh ada orang yang meninggal, ini orang yang meninggal itu kemana ya setelah meninggal, apakah orang meninggal itu kemudian dia, oh sampai ke sana belum anak SD ya, nanti kita kasih contohnya, jadi tidak hanya di yang tinggi-tinggi enggak, tapi anak SD ngajarin anak itu biar iman, biar yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada tuh kayak gimana sih? Misalnya kalau di Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau selalu mengajarkan kalau anak baru belajar bicara itu diajarkan untuk membaca la ilaha illallah gitu ya, afdhalu dzikri ya, la ilaha illallah. Artinya apa? Ya mungkin kalau merujuk ke beliau itu berarti ucapan dulu. Jadi jasadiahnya dulu, nanti dari jasad itu dia akan masuk ke
ke ruhnya, ya kalau bahasa ini ke sukmanya gitu ya. Nah itu jadi bagaimana untuk mengajarkannya, medianya, sumbernya bagaimana, wasilahnya, ya itu yang kita kembangkan dalam mata kuliah ini. Ya jadi media pembelajaran pendidikan agama Islam ini banyak ya, mulai dari buku teks itu sendiri selain sebagai sumber dia juga sebagai media. Kemudian video ya, film misalnya gitu ya, itu menjadi juga media dalam pembelajaran. Materinya mungkin bisa menjadi sumber, tapi media videonya sendiri itu adalah media pembelajaran. Ada gambar, makanya ada gambar misalnya poster cara berwudu, cara sholat, ya kemudian bagian-bagian dari zakat, ya kemudian juga mungkin nanti ada bagian-bagian waris gitu ya, atau mungkin perjalanan ke akhirat itu pakai poster ya, gambar di situ. Kemudian PowerPoint, ya ini yang sering kita gunakan karena ya biasa pakai PowerPoint, yang pakai Apple, pakai itu nggak banyak ya. Tapi saya ini pakai Gamma, itu lebih mudah lagi. Selain Gamma sebenarnya banyak yang lain, termasuk juga pakai Canva. Nah jadi saya tuh nggak perlu nyari gambar ini gambar apa untuk istilahnya backgroundnya ya, ininya gambar padang pasir seperti saya nggak perlu nyari. Bahkan ini semuanya kalau saya mau jujur ini 100% AI yang bikin gitu ya. Nah nanti tugas kita tentu saja kita butuh manusianya, kita perbaiki. Oh ini ada yang nggak setuju nih, ini kurang tepat. Nah, itu pentingnya juga, jadi nggak bisa mengandalkan juga dari AI saja gitu ya, dari artificial intelligence, tapi juga dari kemampuan kita gitu. Jadi ada PowerPoint, ada Canva. Nanti kalau mama yang belum paham ya nanti boleh, nanti saya ajarkan. Kebetulan saya biasa untuk desain ya, biasa bikin poster, biasa PowerPoint sampai ke video short video itu juga kita udah biasa. Makanya nanti ada challenge-nya, itu adalah salah satunya nanti membuat short video pendek, nggak usah panjang-panjang, cuma 1 menit gitu ya. Cuma 1 menit nanti nih siapa Pak Ustadz semuanya bikin 1 menit ya, atau mungkin yang udah biasa udah banyak 1 menit ya, paling lama itu 2 menit. Kalau di short itu memang hanya 1 menit, 15 detik, 30 detik sampai 60 detik ya, 1 menit. Nah itu ya, nanti kita kasih challenge yang mudah-mudahan tidak memberatkan gitu ya. Jadi nanti media pembelajaran itu dia masing-masing itu punya karakter dan keunggulan ya, yang dapat disesuaikan sesuai dengan apa kebutuhan pembelajaran ya. Jadi ya kalau orang dewasa biasanya dia nggak terlalu banyak gambar gitu ya, yang penting kiri kanan udah cukup nih, udah kelihatan gitu ya. Kemudian nanti kalau anak kecil biasanya agak rame nih, harus ada animasinya gitu ya, harus ada kelihatan bentuknya, kemudian fontnya juga, pilihan font juga sangat penting. Dan kelebihan dari AI itu, baik itu nulis, nanti boleh lihat di YouTube saya terkait menulis book chapter, menulis autobiografi, menulis jurnal, itu pakai ChatGPT, pakai juga Bing, pakai Gemini ya, itu sangat mudah sekali. Termasuk juga bikin buku, tinggal kita ya edit beberapa bagian. Kalau masalah agama memang perlu kita edit biasanya itu ya. Oke, ini adalah definisi dari media pembelajaran. Yang berikutnya adalah kenapa sih urgensi bahasanya itu ya, pentingnya dari media pembelajaran, bukan hanya media tapi pengembangan ya, urgensi pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa ya. Jelas kan kalau banyak sekali riset penelitian yang menunjukkan bahwa siswa itu ya kekuatan untuk mendengar dan melihat itu hanya 30 sampai 60 menit ya. Setelah 30 dan 60 menit itu biasanya udah mulai capek nih. Ini juga udah 60 menit biasanya udah mulai agak capek nih ya. Agak lemes-lemes, agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Nah, makanya nanti perlu ada media, ada yang dilihat atau mungkin juga ada yang didengarkan gitu ya. Apalagi kalau tadi nanti audiovisual bisa dua-duanya. Ya, kenapa? Karena penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran yang pendidikan agama Islam. Plus juga termasuk juga nanti ada teori juga bahwa kalau dia mendengar itu dalam 24 jam itu lupa ya. Tapi kalau dia misalnya melakukan itu bisa 2 kali 24 jam dia akan ingat ya. Tapi kalau dia bereksperimen, ada simulasi, dia akan selalu ingat. Saya yakin nih, saya juga ingat sekali nih ketika dulu waktu belajar itu guru itu memperagakan, ya berarti simulasi ya, memperagakan cara sholat, ya memperagakan cara wudhu. Makanya anak TK itu diajarkan untuk tawaf gitu ya, manasik haji, itu saya yakin dia akan selalu ingat karena dia pakai pakaian ikhramnya, kemudian berkeliling gitu, itu dia akan selalu ingat.
gitu ya. Jadi banyak sekali teori tentang pembelajaran ya. Yang kedua adalah memudahkan penyampaian materi ya. Kenapa? Karena media pembelajaran tentu saja akan dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pendidikan agama Islam secara efektif dan efisien. Ada gambarnya, misalnya kalau kita mau menceritakan misalnya di Sirah Nabawiyah menceritakan tentang perang Badar misalnya, gitu ya, jangan perang-perang terus ya, Fathu Makkah misalnya, atau tentang bagaimana hijrah Nabi ya, dengan adanya animasi, dengan adanya gambar, dengan adanya apalagi sampai video gitu, itu akan oh iya betul, kita baru tahu ternyata dari Mekah ke Madinah ke Yatsrib pada masa itu jalannya cukup jauh. Jadi kalau dihitung mungkin hampir ya Jakarta atau Bogor ke Surabaya ya atau kemana ya atau ke Jogja gitu ya. Pokoknya jauh lah jalan kakinya gitu ya, nggak nyampe sih nggak nyampe ke jauh sana ya. Jadi lebih kurang berapa hari gitu ya perjalanan. Nah itu kan oh ada tek arahnya itu ke sini, sementara nanti ada perjalanan yang biasa dilalui oleh Quraisy itu adalah begini ya, dan juga yang lainnya, artinya memudahkan. Kemudian yang berikutnya juga yang ketiga adalah memperkaya dari pengalaman belajar. Kenapa? Karena media pembelajaran itu memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan bermakna. Ya, apalagi kalau zaman sekarang itu dengan adanya virtual reality, ya pakai VR gitu ya. Tadi yang saya sebut dengan virtual trip misalnya gitu ya. Kita akan bisa melihat misalnya, melihat perang Badar gitu ya, melihat mungkin Fathu Mekah, kemudian melihat kalau Nabi nggak bisa dilihat ya gambarnya nggak itu, tapi peristiwa-peristiwa itu melihat Bilal, melihat beberapa para sahabat yang lainnya itu menjadi menjadi pengalaman yang luar biasa gitu ya, dan ini akan terus berkembang. Nah, tentu saja yang paling penting itu adalah meningkatkan pemahaman siswa ya terhadap materi yang disampaikan gitu ya. Ketika kita bicara tentang zakat gitu, nah zakat apa nih gitu ya, atau mungkin tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara tayamum, tata cara istinja, istijmar gitu misalnya gitu ya. Nah semua itu termasuk juga membaca Al-Quran. Nah dalam pendidikan agama Islam yang berikutnya itu ada beberapa tadi jenis ya, jenis dari media pembelajaran. Berarti ini yang deskriptif dulu, nanti kita akan kembangkan seperti apa. Makanya ini sebenarnya seharusnya kalau kita belajar ini itu teknologi itu akan berkembang gitu ya. Teknologi itu akan berkembang misalnya dengan dulu pakai blackboard gitu ya, kapur ya, berarti boardnya itu papannya itu hitam. Sekarang sudah jadi whiteboard gitu ya, papannya putih dengan spidol hitam atau biru atau merah gitu ya. Kemudian sekarang sudah pakai kaca juga. Ya ganti lagi sekarang sudah pakai layar, sudah pakai LCD, sudah pakai mungkin sudah hologram gitu. Kenapa? Karena untuk memudahkan. Bayangkan kalau kita bisa menghadirkan satu momen dengan 3D misalnya gitu ya, mungkin sampai ke 4D, itu menjadi pengalaman yang luar biasa, saya yakin. Itu masih adanya masih di film-film biasanya itu ya. Jadi media cetak ya kita masih gunakanlah buku teks. Nah ini walaupun buku teks, kemudian modul, kemudian LKS ya, ini hampir semuanya sudah mengalami metamorfosis ya, menjadi e-book, menjadi PDF, menjadi flipbooks, bahkan sekarang menjadi audio books gitu ya. Jadi dengan lihat di layar, di handphone ya, atau mungkin di notebook, di laptop atau di layar besar gitu ya, itu akan lebih mudah. Ya masih lah, kalau sekarang ya masih pakai buku kertas dan sebagainya. Tapi saya yakin di beberapa sekolah itu sudah paperless gitu ya. Kami di Sri Jepara juga salah satunya adalah paperless, itu nanti ujian itu udah nggak usah pakai kertas gitu ya, nggak usah pakai kertas, ujian nggak usah pakai kertas. Apalagi nanti insya Allah kita akan menerapkan untuk model SIAKAD, sehingga mau bayaran, mau pendaftaran, mau ujian tesis, mau proposal, mau UTS, mau UAS, semuanya sudah di satu aplikasi. Insya Allah mudah-mudahan segera terrealisasi ini ya. Jadi ini media cetak ya masih ada lah, masih dibutuhkan. Di sekitar saya juga banyak sekali buku masih diperlukan, apalagi biasa generasi lama itu kayaknya nggak enak ya kalau umpamanya megang baca di gadget gitu. Tapi kalau harus baca pakai buku kelihatan satu-satu gitu ya. Tapi ya mau nggak mau sekarang ini saya beberapa kali kemarin juga di SIFA itu yang di kelas online itu ya ujian skripsi, kebetulan waktu itu masih ya, ujian skripsi itu ya online, kemudian materinya ya online, dan kita ngoreksi pun ya bentuknya PDF online ya, dengan pakai highlight, dengan pakai catatan.
ya mau nggak mau harus begitu gitu ya, harus begitu gitu ya. Jadi udah nggak lagi coret-coretan ya. Kalau zaman dulu orang guru itu bisa ngelempar pakai penghapus atau pakai pakai kapur gitu ya, atau sekarang pakai spidol. Sekarang udah nggak bisa, udah nggak pakai itu, sekarang udah pakai touchscreen semuanya gitu ya. Oke, itu media cetak, media visual, ini slide presentasi, kemudian media berbasis teknologi digital gitu ya, kemudian juga tadi artificial intelligence. Saya yakin ini kan sebagian besar juga guru, ustadz juga yang sudah melek teknologi juga gitu ya. Saya yakin di masjid sekarang misalnya itu layar itu sudah banyak gitu ya. Kemudian juga khutbah sudah disiarkan secara live gitu ya. Kemudian apa nih yang mungkin bisa dikembangkan ya? Ya kita tadi dakwah, termasuk juga dakwah. Saya yakin ya, kalau saya sendiri ya alhamdulillah sudah cukup lama ya kalau ngisi pengajian, kultum sampai kemudian sampai khutbah Jumat, termasuk saya khutbah Idul Fitri juga, khutbah Idul Adha gitu ya. Itu ya pakai laptop, pakai PowerPoint, kemudian pakai screen gitu ya. Beberapa TV, beberapa itu pakai TV. Udah seperti itu gitu. Jadi ya Ustadz, Kiai ajangan ya mau nggak mau juga gitu ya, harus harus mempelajari itu. Itu baru medianya, belum pengembangannya. Bagaimana sih membuat PowerPoint yang apa bahasanya eye catching gitu ya. Jadi nggak PowerPoint itu kopian dari Word ya, satu slide begini gambarnya itu isinya itu lebih dari 10 halaman, 10 baris. Itu bukan PowerPoint. PowerPoint itu adalah the power of point. Jadi ada gambarnya, ada visualnya, tulisannya juga sedikit. Gitu, itu namanya the power of point. Jadi bukan ngopi dari Word kemudian dipindahkan ke PowerPoint, tidak. Gitu ya. Makanya menggunakan IA ini akan sangat terbantu. Nggak perlu nyari ini gambarnya begini lagi, oh nggak usah gitu ya. Yang sekarang di Canva juga sama. Gitu. Cuma kalau Canva itu dia keluarannya biasa dia itu pakai PDF. Kalau di Gamma ini dia masih pakai bisa pakai PPTX gitu ya. Media audiovisual, media papan, ya papan tulis, kemudian papan magnetik ya, kemudian papan flanel juga, ya termasuk juga ya tadi yang TV layar lebar gitu, touchscreen, layar sentuh dan sebagainya, itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Media manipulatif, misalnya benda-benda nyata, miniatur, alat peraga yang dapat dimanipulasi. Dimanipulasi maksudnya itu dapat mewakili ya, jadi miniatur. Misalnya kita mau menjelaskan tentang wudhu misalnya, ya mungkin bisa aja pakai boneka gitu ya, bisa pembelian jenazah bisa pakai boneka, pakai tangan misalnya gitu ya, atau mungkin pakai video gitu. Oh urutan wudhu itu harusnya betul-betul basah semuanya, dari mulai jempol, jari-jari, sela-sela jari, kemudian sampai ke siku misalnya, kemudian juga nanti bagian kepalanya gitu ya. Nah itu kan dia perlu adanya peraga. Bisa pakai alat peraga. Jika alat peraga itu yang paling banyak di sekolah tempat IPA, biologi gitu ya. Nah, di PAI juga sangat mungkin adanya alat peraga gitu ya. Oke, next ya. Jadi alat peraga juga misalnya kita, apalagi kalau Quran hadis gitu ya, saya yakin banyak sekali ketika belajar tentang Al-Quran. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip dalam pengembangan media pembelajaran, udah masuk nih. Jadi tadi kita tahu bagaimana sumber belajar, kemudian media pembelajarannya, maka bagaimana mengembangkannya? Nah, ya, maka jawabannya adalah ada prinsipnya dulu nih harus dipelajari gitu ya. Prinsipnya yang pertama itu adalah relevansi. Ada relevansinya. Jadi media harus sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Oh, jangan belajar sholat kita pakai VR misalnya. Ya bagus sih, tapi kan ada orangnya jadi kurang relevan, lagian juga mahal gitu ya. Mungkin bisa nanti pakai cari yang lainnya gitu ya. Nah, jadi yang ada relevansinya sama sesuai dengan apa materi yang diajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian akses. Jadi media harus mudah diakses dan digunakan oleh guru dan siswa gitu ya. Nah, kalau di pesantren yang paling mudah diakses itu apa misalnya gitu ya, atau di MI atau di MTS mungkin malah oh mereka ke sawah, suka ke sawah gitu kan. Kalau sekolah alam kan sekolahnya itu di sawah ya, sekolahnya itu di kebun, itu di lapangan gitu ya. Nah, saya ingat sekali. Jadi filosofinya itu analoginya itu katanya kalau di tapi teman di Bandung Barat itu di sekolah alam. Jadi sekolah alam itu dia metodenya itu namanya itu problem solving gitu ya. Jadi based from problem ya. Jadi mencari solusi di permasalahan. Jadi gimana caranya? Salah satu analoginya begini. Jadi anak-anak itu dibawa ke kolam, di pinggir kolamnya gitu ya.
Setelah di pinggir kolam, kolamnya itu ada ikan. Nah, kemudian anak itu ya disuruh untuk bisa mendapatkan ikan itu, ya. Nah, kemudian caranya itu diserahkan kepada anak itu. Jadi kan anaknya jadi mikir nih, oke saya dapat ikan itu caranya bagaimana? Apakah saya nyebur langsung gitu ya, nangkep pakai tangan, atau mungkin pakai pancing, ya, atau mungkin pakai apa kayak apa seseroan gitu ya, atau mungkin pakai tutup apa nasi atau apa, pakai piring atau apa gitu ya, atau mungkin kolamnya bedah gitu ya, dibongkar gitu ya, terlalu jauh gitu. Jadi akhirnya apa? Oh, anak-anak mikir ada yang pakai mancing, tapi ada juga udahlah turun aja langsung ke bawah, langsung ditangkapin satu-satu. Wah, nangkepnya juga susah gimana caranya. Jadi pembelajaran learning dari problem solving gitu ya. Itu bagian. Jadi kemudian akses artinya justru mengoptimalkan dari sumber daya yang ada di sekitar itu. Jadi nggak mesti yang harus mahal, harus pakai laptop, harus pakai notebook, enggak gitu ya. Enggak, justru yang bagus itu adalah yang memang yang ada di dekat situ dan mudah diakses. Yang berikutnya adalah daya tarik. Jadi media harus menarik perhatian dan memotivasi siswa. Kalau tadi saya katakan kalau wayang ya mungkin agak kurang gitu ya, wayang kulit atau wayang golek gitu ya, agak kurang walaupun ada beberapa. Tapi kalau pakai wayang kertas yang gambar itu mungkin lebih modern gitu ya, ada beberapa itu, itu mungkin lebih menarik juga. Tokoh-tokoh termasuk penggunaan apa bahasanya gitu ya. Jadi ada daya tarik. Siswa itu senang apa sih? Oh, sekarang siswa itu senangnya game online. Saya dulu pernah sempat agak unik juga gitu, mengembangkan game online ya berbasis hadis. Jadi pembelajaran hadis tapi diterapkan pada game online, game lah ya, game gitu. Gimana caranya? Misalnya ada sebuah hadis riwayat Imam Nawawi ya terkait dengan apa Rodifama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan dari Abdullah bin Abbas ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'a dan seterusnya. Itu kalau kita jadikan game online gitu ya, game gitu ya, kira-kira game komputer kira kayak gimana ya. Itu juga bagian, kalau menurut saya itu bagian dari pengembangan gitu. Jadi gamenya itu jangan yang perang, jangan yang kekerasan, apalagi mungkin ada unsur-unsur yang apa tidak islami tokohnya gitu ya. Nah, apakah perlu? Iya, itu mungkin ijtihad masing-masing. Kalau menurut saya sih perlu, karena begitu banyaknya istilahnya itu apa game online yang ada sekarang ini gitu. Jadi cari game yang islami, banyak lah, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih ya. Itu sangat mungkin sekali itu untuk dikembangkan. Nah, termasuk juga ada prinsip interaktivitas. Media harus memungkinkan interaksi dua arah antara guru dan siswa. Jadi kalau film saja itu juga nggak bagus tuh. Jadi sekarang saya sempat dulu ngajar gitu ya. Jadi urus sejarah peradaban, lah kita nonton aja Muhammad Al-Fatih misalnya, atau Perang Badar misalnya gitu. Ya udah nonton aja, nggak dapat apa-apa tuh. Ya dapatnya cuma nonton gitu ya, tapi nggak ada interaktif. Harusnya ada unsur interaktifnya. Jadi mungkin ada satu sesi kemudian dijelaskan ini siapa, ini siapa, ini siapa, kejadian siapa, bagaimana meninggalnya Hamzah bin Abdul Muthalib misalnya, kemudian bagaimana kemudian apa mungkin di Bani Qainuqa-nya, atau mungkin juga di Khaybar ya, dan seterusnya, atau mungkin Sahifah Al-Madinah, bagaimana pembentukan dari piagam Madinah misalnya gitu ya, bagaimana kejadian Fathu Makkahnya dan seterusnya. Itu kalau sirah. Kalau Al-Quran banyak sekali ayat-ayat, jadi aktif. Nah, itu kan belajar juga sama. Kalau ini saya terus itu sampai selesai, orang juga bosan, bilang ngantuk nih. Makanya sudah hampir selesai nih dikit lagi. Jadi pengembangan pendidikan agama Islam harus memperhatikan prinsip, yaitu relevan, mudah diakses, kemudian daya tarik tinggi, dan mendukung interaktivitas, interaksi antara guru dan mahasiswa. Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran ini cukup banyak ya. Nanti kita akan bahas karena waktu sudah ini. Nanti kita akan bicara tentang identifikasi kebutuhan, perencanaan media, pengembangan media, implementasi media, dan juga evaluasi dan perbaikan. Nah, ini ada evaluasinya, ini tantangannya terkait dengan pengembangan medianya, kemudian peran guru juga menjadi penting, ini kesimpulannya. Tadi saya potong sengaja biar nggak terlalu banyak, tapi ini hasilnya ada dari Made with Gamma, dari gamma.ai gitu ya. Jadi 100% dari Gamma itu ya. Jadi
Sangat mudah sekali kalau zaman sekarang, termasuk juga bikin khotbah Jumat. Khotbah Jumat kan biasanya kalau itu panjang nggak mungkin ya. Ini terutama yang khotbahnya pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab kan ya tinggal dibaca gitu ya, tinggal dibaca. Nah, dari situ kemudian nanti kita bisa next, kita akan banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran. Okay, we have 30 minutes to discuss about how to develop research and media in learning, specifically in Islamic education. If you have question or you have idea about our subject, please discuss with us. Oke, please Mr. Eko Nafsuroh kayaknya duluan nih. Jangan hanya nanya, nanti saya tanya gantian nih. Ya. Atau yang lainnya. Silakan Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah waktu untuk diskusi ya. Pak Eko dulu, nanti baru Ustadz Abi ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi naik motor. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih. Jauh ya ke Bekasi ya, capek ya. Saya sangat tersanjung dan sangat terima kasih bahwa Pak Dokter dan Sirajul Falah memberikan kemudahan kepada kami semuanya. Terutama saya ini produk zaman dulu Pak Dokter. Umur saya udah 70 tahun, kurang 17 tahun. Masya Allah, masih muda tuh. Belum lansia, lansia itu 57 tahun. Jadi banyak ilmu yang udah murag Pak Dokter, maklumlah orang zaman dulu. Rag-rag nanya, nyangkut di tangkalan. Ya, daya tangkapnya udah mulai berkurang. Eko Sewan kayaknya. Ya, Pak Dokter minta waktu 2 menit. Nah. Silakan. Ya, saya memperhatikan penjelasan dari Pak Dokter tentang masalah sumber belajar. Bahwa sumber belajar itu bisa berbentuk manusia dan juga bisa berbentuk bukan manusia. Misalnya dalam bentuk buku, kitab, majalah, film, dan lain sebagainya. Ada doktrin Pak Dokter dari guru-guru kita dulu itu. Nah, kalau belajar mah harus langsung sama gurunya gitu. Jangan belajar dengan kitab, nanti kalau belajar tanpa guru, itu gurunya adalah setan. Gitu kata petuah dulu Pak Dokter. Itu sebenarnya hakiki atau majazi? Mohon nanti Pak Dokter berikan penjelasan kepada saya. Seumpama kita Pak Dokter di depan kelas mengatakan begini, anak-anak banyak-banyaklah membaca buku, umpama gitu. Banyak-banyaklah membaca buku. Nah, sedangkan ada kalimat begitu tadi, belajar tanpa guru, katanya, belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Itu sebetulnya majazi atau hakiki Pak Dokter. Mohon penjelasan. Yang berikutnya, tadi Pak Dokter cerita ke Ciseeng. Itu Ciseeng yang mana ini di luar konteks Pak Dokter. Tadi kalau Pak Dokter ke Ciseeng, saya ingin menemui Pak Dokter tadinya Pak. Terima kasih Pak Dokter. Mohon penjelasan mengenai sumber belajar. Salah tidak seorang guru mengatakan begitu? Banyak-banyaklah membaca buku. Sedangkan di sisi yang lain, belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Terima kasih Pak Dokter. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You are welcome, Mr. Eko ya. Oke, terima kasih banyak ya. Tadi untuk pembahasannya. Menarik memang ini ya, menarik dalam artian bahwa tadi maknanya kalau menurut saya itu ya hakiki, bukan majazi. Ya, bukan hakiki, majazi. Hakikatnya memang seperti itu, bukan majazi. Jadi kalau kita belajar, ya betul harus ada gurunya. Harus ada gurunya untuk menjelaskan. Ya, tetapi kemudian buku itu di situ berarti dia sebagai kalau ada guru dan ada buku gitu ya, maka bukunya itu adalah bukan sumber tetapi media. Ya, apalagi memang gurunya yang menulis buku itu gitu ya, itu berarti dia adalah memang media. Jadi guru itu ya mengajarkan kepada muridnya melalui tulisan, melalui kitab itu ya.
Nah, kemudian nanti dibacakan, dikonfirmasi lagi oleh siapa? Gurunya itu. Jadi yang pertama kata-kata, ya seseorang yang belajar tanpa guru, ya dia gurunya itu apa? Murid apa? Gurunya itu adalah syaiton gitu ya. Ya ini adalah memang hakiki ya. Tetapi kemudian tidak secara keseluruhan. Kenapa? Karena buku yang ditulis sendiri, kita lihat bukunya siapa. Ya kalau bukunya itu ditulis memang oleh para ulama, ya tokoh agama yang memang kredibilitasnya itu bagus, ya sebenarnya itu sama juga kita dengan gurunya. Tetapi kemudian memang tentu saja ada afdoliyah, ada keutamaan ketika setelah kita membaca bukunya, kemudian kita mengkonfirmasi lagi atau belajar lagi secara direct, secara langsung kepada gurunya. Ini nanti sama dalam metode penelitian itu, ya dalam penelitian tesis ataupun skripsi disertasi, itu kalau kita hanya mengambil pendapat dari buku saja, apalagi orangnya masih hidup, itu dianggap kurang lengkap. Gitu ya. Kemarin ada di kelas 3 B3 ya, yang kebetulan tugasnya itu adalah mewawancari salah satu dari tokoh agama gitu ya. Tapi beliau mengatakan, Pak, saya cuma hanya dari YouTube-nya, dari bukunya saja, cukup nggak? Saya bilang ya kurang. Kenapa? Karena orangnya masih hidup. Ya, karena orangnya masih hidup, maka selain dari YouTube-nya, dari bukunya, karena buku kan ditulis ya sudah waktu yang lama dan tidak bisa dirubah kecuali direvisi. Kemudian video juga mungkin ada kesalahan yang mungkin kalau sudah direkam nanti perlu direvisi lagi, maka validitas datanya itu perlu dari wajib ya, bahkan dari gurunya, dari orang yang masih hidup. Ya, tetapi kemudian ketika itu adalah buku orang yang sudah meninggal, maka nanti ada, ya makanya biasanya dalam misalnya itu ada istilah sanad juga. Ada teman di Garut itu, bukan teman ya, guru lah saya sebut saja, yang memang memiliki ijazah atau memiliki sanad sampai ke Imam Bukhari. Itu tentu akan lebih utama lagi ya. Tetapi ya tadi itu adalah hakikat, tetapi tidak juga menihilkan atau menyalahkan banyak-banyak baca buku ya. Banyak-banyaklah baca buku, karena buku itu kalau orangnya sudah meninggal itu menjadi sumber dari ilmu pengetahuan. Tentu saja bukunya adalah buku yang memang ditulis oleh ulama-ulama yang mu'tabar. Nah, seperti itu. Jadi tidak salah membaca buku. Kalau sekarang ya membaca ya internet gitu ya. Mungkin melihat YouTube juga, tetapi ya perlu adanya triangulasi data, perlu adanya validitas ya, perlu ada kesahihan dari sebuah informasi baik dalam buku ataupun dalam video. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu gitu ya. Jadi ya sangat mungkin ya buku itu kita baca, makanya ada syarah, ada tahrij ya, ada tashih, ada talhis gitu dalam sebuah buku, karena memang ilmu itu ilmu itu akan terus berkembang selama ya ilmunya itu sifatnya itu adalah nanti furu'iyah atau ijtihadiyah gitu ya. Kalau yang sifatnya usul ya itu juga nanti kembali kepada masing-masing keyakinannya. Jadi dua kata ini ya berguru membaca atau belajar tanpa guru itu belum kepada setan, satu perspektif itu betul, tetapi tidak juga menuntut kepada banyak membaca buku, utamanya buku-buku yang memang ditulis oleh ulama-ulama yang muktabar ya. Nah kembali kepada uraf, jadi begini, kalau di dunia akademik apalagi di level S2 nih, biasanya seorang profesor ya level S2 dan S3 selalu mereka mengatakan kalau Anda mengutip itu wajib untuk mengutip dari buku ataupun jurnal yang ditulis oleh minimalnya itu adalah sudah master atau sudah doktor. Ya, kenapa? Karena ya minimal itu kualitasnya itu beda. Makanya kalau kita membaca artikel jurnal nanti belajar itu akan ketahuan ya, yang hasilnya dari anak S1 ya sama mahasiswa S2 sama mungkin mahasiswa S3 itu akan berbeda bobotnya. Ya, contoh begini yang paling gampang nih. Misalnya Ustaz Eko mau nulis tentang definisi as-sholah lughatan. Sholat secara bahasa. Lughatan nanti wa istilahan.
Kalau di level S1 mungkin kalau as-sholah, sholat secara bahasa, secara terminologi dan etimologi, ya etimologi dan terminologi, mungkin dia ngambil dari buku lain, mungkin dia ngambil dari kamus Mahmud Yunus misalnya, paling banter mungkin kamus Munawir misalnya. Tapi kalau sudah S2 jangan lagi ngambil dari kamus Mahmud Yunus, jangan lagi ngambil dari kamus Munawir, tapi ngambil dari yang level tinggi Lisanul Arab gitu ya, mungkin Asar gitu ya, Al-Munjid gitu ya, atau mungkin pakai Tajul Arus gitu ya. Itu jadi beda. Termasuk juga gini, kalau anak S1 itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, padahal ngambilnya dari internet dari mana gitu ya. Maka di level S2 mestinya ketika dia menuliskan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wajib untuk dia melihat dari kitab Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, dan diusahakan jangan terjemahannya. Kalau terjemahannya masih levelnya S1 sebenarnya, tapi harus bahasa Arabnya. Oh benar, ini ternyata hadis riwayat Bukhari itu di kitab Sahihul Bukhari di misalnya juz jilid yang ketiga di halaman sekian, nomor hadisnya sekian, penerbitnya ini, tahun terbitnya ini. Nah, itu udah level ke S2 dan ke S3. Sebenarnya ulama juga begitu sebenarnya, tapi kalau yang mudah kan ya udahlah hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Udah itu aja gitu ya. Sebenarnya kita nggak tahu riwayat Bukhari yang di mana, Muslim yang di mana. Jadi cuman nulis aja. Nah, itu dari sisi ngomong juga sama. Ya ketika berbicara juga kalau itu nggak asal gitu. Ini bacanya di mana nih? Kitabnya di mana nih? Nah, seperti itu Pak Eko ya. Jadi dua-duanya memiliki sisi kebenaran. Yang salah tadi ketika dia belajar baca buku sendiri dengan logika sendiri, dengan akal sendiri, interpretasi sendiri, akhirnya pemahamannya justru tidak sesuai dengan pemahaman dari para ulama. Ya, misalnya ya kalangan ekstremisme misalnya gitu ya. Jadi itu dari pemahaman yang mungkin tidak tepat gitu ya, apalagi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Itu Hatur nuhun Pak Dokter, hatur nuhun. Semangat, hatur nuhun. Senang sekali, Sekarang hatur nuhun. Abi Fathur. Fathur apa dia? Ya. Silakan Ustaz Abi. Oh, foto ofisial ini berarti punya ofisial resmi berarti. Ini berarti sudah qat'i ya, sudah sahih karena sudah ofisial. Jadi nanti kalau mengutip itu harus yang dari ofisial, jangan yang dari KW atau abal-abal ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya atau mungkin diskusi terkait dengan apa metode pengembangan, termasuk kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi ya. Tapi kalau mau kasih diskon boleh juga lah ya, nanti persiapan maghrib ya, mungkin ada yang iftar, saum, syawal dan yang lainnya. Tapi kita masih ada waktu. Saya kasih kesempatan dalam lebih kurang 10 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau berkomentar gitu ya. Silakan. Nah, dari sekarang juga silakan ya. Nanti kita akan kasih juga untuk semacam challenge yang mungkin bisa menstimulus kita untuk belajar. Ya, silakan Ustadz Abi, Ustadz Ahmad Firdaus, Ustadz Ali Sadikin, Ustadz Hasbi Allah, Ustadz Engkos Kosasi, Ustadz Suherman, Ibu Siti Rahmah, percetakan ZDK siapa nih ya, Ibu Paula, Ustadz Dede Suparman, Ustadz Farhan, Ustadz Muhammad Sapwan, Ustadz Yusuf Maulana, dari Ustadz Eko sudah, Ustadz Hardi, Ustadz Muhammad Syatiri, Ustadz A.A. Soleh gitu ya, Ustadz Siti Zakia, Ustadz Muhammad Lukman, dan Ustadz Deni S. Alhamdani. Silakan kalau ada yang mau komentar, karena ini adalah metode pengembangan, jadi nanti silahkan kalau ada yang mau saya mau nulis aja deh gitu ya tentang topik tertentu tentang pengembangan, boleh ya, atau mungkin bikin video untuk yang UTS boleh ya, atau mungkin wawancara dengan tokoh pendidikan agama Islam boleh gitu ya, atau mungkin ingin visiting tadi ya ke tokoh tertentu, menulis book chapter, atau itu diperbolehkan, silahkan ya. Oke, ahlan untuk Ustadz Royan Hakim, terima kasih sudah hadir ya. Ini sepertinya cukup banyak ya di kelas B4 ini ya. Jadi di awal kita baru masuk sudah pengembangan sumber
belajar dan metode pembelajaran, iya nggak apa-apa. Ya minimal nyangkut-nyangkut dikit lah. Nanti ada rekamannya juga, jangan khawatir. Kita akan share di YouTube saya. Ya. Baik, silakan. Ustadz Hasbiallah mungkin ada pertanyaan. Oh, ada Ustadz Ali Sadiqin. Tafadhol, mangga. Baik, ada saya, mohon maaf. Dalam kegiatan pembelajaran, langsung saja the point ini Pak. Kita biasanya dalam menyampaikan materi bertujuan agar siswa tersebut dapat memperoleh apa yang kita sampaikan, mendapatkan manfaat, gitu ya. Kita sehingga berupaya berbagai cara untuk memberi pemahaman tersebut, intinya memberikan berbagai metode lah. Tapi anak tersebut asik dengan dunianya sendiri gitu, bercanda, ini kah langkah-langkah yang efektif bagaimana ini agar memberi pemahaman yang cepat gitu Pak, yang biar karena kan kadang ya ada ya sebagian pokoknya asik dunia sendiri tuh anak itu, biar bagaimana agar transfer ilmu ini bisa sukses dan berhasil dan mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut dengan kondisi anak yang asik dengan pokoknya ya kesenangannya sendiri, ada yang bercanda, ada yang begitulah. Terima kasih Pak dosen, mohon maaf. Assalamualaikum. Luar biasa ini ya. Ini harusnya ini yang jawab itu Ustadz senior nih, guru senior atau dosen senior gitu ya. Saya ngajar dari tahun 2002 ya. Ngajar di kampus itu dari 2007 ya. Jadi ada sedikit lah gitu ya. Jadi biasa begini, dalam pembelajaran learning system itu kan memang di-create, jadi dirancang gitu ya, dirancang agar masing-masing peserta didik itu memahami bahwa akan ada pembelajaran. Jadi dengan adanya waktu yang ditentukan, kemudian juga bahkan penggunaan seragam gitu ya, atribut dalam pembelajaran termasuk ruangan kelas itu sejatinya adalah meng-create atau membentuk milieu ya, membentuk atmosfer pembelajaran ya, sehingga dengan waktu yang ditentukan, tempat yang ditentukan, kemudian juga atribut-atribut yang digunakan itu mestinya sudah menjadikan seorang peserta didik itu memahami bahwa akan masuk ke dunia pendidikan atau akan masuk ke dalam proses pembelajaran ya. Itu ideal pintu yang pertama ya. Dan pintu yang kedua adalah ternyata ya peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda, dan ini ya sering sekali kita hadapi. Saya dulu pernah cerita kalau ya, waktu saya ngajar di MI gitu ya, ada satu anak ini ya, nggak tahu ya apakah karena mungkin mohon maaf nih, misalnya karena mungkin dia memang anaknya itu hiperaktif gitu atau apa gitu ya. Jadi karena waktu itu kelas 3 MI ya, kelas 3, jadi kan laki-laki dan perempuan dicampur gitu ya. Jadi ketika dia masuk itu dia jalan lari ke sana kemari gitu, kemudian narik jilbab temannya yang perempuan gitu, kadang sampai nangis gitu. Anak-anak yang laki-laki dimabuk langsung dipukul apa gitu ya. Nah tadi masalahnya mungkin lebih ringan dari itu. Jadi ketika proses pembelajaran ternyata dia asik dengan dunianya sendiri gitu ya. Nah ini sering banyak terjadi. Bagaimana caranya? Harusnya sih bisa kalau dosen lain ini perlu kita lempar dulu nih, kayaknya ke Ustadz Suherman yang jadi senior nih, sebelum nanti saya jawab berdasarkan pengalaman. Ya, sabar dulu ya Ustadz Ali ya, kita ke Ustadz Suherman dulu nih, mungkin bisa memberikan jawaban dulu nih Ustadz Suherman, silakan sebagai senior teacher. Senior saya Pak Eko, Pak dosen. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Ustadz Ali, karena tingkat dasar nih ya. Kejadiannya memang hampir sama ketika anak-anak MI maupun SD itu ya pasti gitu, banyak dengan kesenangannya masing-masing. Tetapi pengalaman yang saya alami itu yang pertama sebelum kita melakukan pembelajaran itu adalah melakukan diagnostik awal. Jadi bisa memahami kebutuhan anak ini apa aja nih yang nanti akan kita pelajari. Karena nanti akan berbeda-beda, sehingga nanti kita akan membagi klasifikasi anak di kelas itu pembelajarannya sedikit berbeda gitu. Nah untuk yang anak-anak zaman sekarang itu kalau ingin memfokuskan anak biasanya dibawa nyanyi
ya. Karena anak kalau di bawah nyanyi agak lebih cepat gitu. Pengalaman saya seperti itu. Jadi di bawah nyanyi dulu di awal pembelajaran nih biar semangat dulu. Nah barulah nanti konsep-konsep tujuan pembelajarannya baru kita sampaikan seperti itu. Mungkin itu pendapat saya sementara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, singkat padat ya. Memang menarik nih ya. Jadi anak TK, SDMI gitu ya. Biasanya memang seperti itu. Tapi ya itu saya sangat setuju sekali gitu ya. Jadi memang sebenarnya itu adalah mengajak untuk peserta didik itu berpartisipasi. Ya di awal betul memang seperti itu berpartisipasi. Makanya tadi kalau tadi saya bilang di awal kalau misalnya guru datang ke kelas, anak-anak hari ini kita belajar tentang wudhu gitu ya. Buka LKS-nya halaman sekian silakan kerjakan. Atau mungkin tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Wudhu begini. Dengerin terus ya udah. Artinya tidak melibatkan siswa. Nah, tadi kalau Pak Suram berarti sebenarnya dari awal itu memang melibatkan siswa tadi untuk bernyanyi bersama gitu atau mungkin melakukan gerakan-gerakan tertentu juga gitu sehingga mereka oh iya saya lagi belajar nih gitu ya lagi belajar. Nah itu bisa juga. Jadi dalam bentuk melibatkan ya peserta didik untuk bisa sama-sama itu kita bisa memahami bahwa pembelajaran itu akan dimulai. Selain juga bisa juga disampaikan secara pengertian bahwa ya kita belajar itu kita di sini akan belajar gitu ya. Biasa ini saya belajar juga dari ada guru SD senior di Jakarta itu ada di YouTube saya itu. Jadi ketika misalnya gimana Pak kalau anak-anak itu di kelas itu rame, berisik, diem bukan diem ya. Pokoknya ngomong-ngomong lah gitu macam-macam sibuk dengan dunianya. Maka beliau mengatakan Pak Toha itu mengatakan ya dari awal kita sampaikan bahwa anak-anak hari ini kita mau belajar ya gitu ya. Kalau mau bermain boleh, tapi nanti tunggu dulu gitu ya. Atau nanti bermainnya itu di luar kelas gitu. Atau mungkin nanti di rumah. Sekarang kita mau belajar nih. Kita mau belajar apa nih ya? Kita belajar salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu misalnya belajar tayamum. Ayo kita mungkin ke lapangan atau kemana yang ada debunya. Atau mungkin bawa debu dan sebagainya. Nah, jadi saya kira ini akan sangat banyak, gitu, akan sangat banyak metodenya. Jadi nanti dibawa kepada, saya lebih senang tadi berdialog dan melibatkan siswa. Jangan sampai dijadikan itu siswa itu atau peserta didik itu seperti robot yang kita cekoki terus gitu ya, yang hanya kita kasih ceramah. Jadi dilibatkan. Tadi bisa dengan berdiri bersama gitu, kemudian juga nanti bisa awalnya kadang bisa pakai melihat video pendek juga bisa juga gitu ya. Tinggal kita guru itu betul termasuk juga alat peraga. Artinya memang bisa menarik hati dari peserta didik. Ya, jangan sampai udah ketemu orang lagi udah bosen lagi ya udah nggak suka sekali dengan gurunya. Tapi ini teorinya. Tapi saya juga pernah seperti waktu tadi saya cerita itu dari ketika ada anak itu kok susah banget gitu ya. Kalau dulu kan masih bisa pakai kebetulan saya di pesantren gitu ya. Jadi agak sedikit ya kekerasan gitu. Sudah nggak kekerasan sih ya hanya dulu tuh saya ada juga mukul pakai buku gitu ya atau mungkin nyubit dikit lah gitu ya. Walaupun sekarang udah nggak pernah lagi. Sekali dulu waktu sebelum ada aturan itu ya. Jadi tapi waktu itu juga cukup efektif juga. Baru disampaikan tidak boleh mengganggu temannya. Kita ini di sini sedang belajar, apalagi kita itu di pesantren nggak boleh ini sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, sekarang itu anaknya kebetulan keturunan jamaah itu udah jadi ustadz juga itu. Udah jadi ustadz gitu, masya Allah gitu ya. Yang itu juga udah jadi juga. Nah ini pengalaman kalau saya lebih mengajak dialog, kemudian melibatkan mereka, jangan hanya menjadi peserta didik yang pasif. Itu. Oke, terima kasih. Silakan ada Ustaz Muhammad Lukman atau Abi mau berkomentar yang sudah on kamera. Baik, terima kasih Pak dosen. Ya, silakan Abi. Ya, saya hanya bisa ikut berkomentar ataupun ngasih tambahan. Iyalah, betul. Pertanyaan Pak Ali, karena untuk bertanya mungkin saya belum bisa bertanya ini. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Emang pengalaman-pengalaman untuk dunia mengajar ini sangat luar biasa, dan tentunya Al-Fakir juga pernah ngalamin ya dari ngajar tingkat SD gitu, SMP sampai SMA, SMK. Memang tahapnya sangat berbeda. Ya, ketika kita mengajar di dunia SD, kita harus masuk ke dunia anak tersebut. Walaupun umur kita udah dikategorikan
dewasa atau tua gitu, tapi kita harus jadi anak-anak Iya, gitu. betul. Karena untuk bisa masuk ke dunia anak itu biar mereka senang dulu terhadap gurunya, ya bagaimana caranya biar kita senengin. Nah, cari kesenangan anak itu, karena mungkin zaman dulu sama zaman sekarang berbeda dengan pengajarannya. Kalau dulu makan ketika guru dehem aja bahasa dehem ya gitu kan, anak-anak udah takut ya. Kalau sekarang mah kita ngegebuk gitu ya, mukul Pak Pandor juga tetap sebuat ketika kita memukul papan tulis doang, kesananya udah rame lagi. Ya kalau saya dulu ketika ngajar di sebuah SD gitu, ini pengalaman, bukan kita mengajari, hanya pengalaman saya dulu gitu. Saya membuat suatu cara ya dengan tadi sama dengan bernyanyi bisa gitu kan. Kalau saya memasuki kelas itu yang pertama dengan ya ambil sesuatu yang sekiranya mereka itu senang. Ya kalau anak kita ajak dengan cerita yang mungkin mereka senang dengan cerita tersebut, sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka mereka akan mengikuti alur kita. Nah, habis itu mereka kasih materi yang emang sesuai dengan materi kita. Nah, kalau dunia SMP, SMA emang tahapnya berbeda, karena emang tahapnya mereka udah mengambil kesimpulan bahwa guru ini apakah guru yang disenangi atau guru yang dibenci. Kadang kan rata-rata kalau guru yang membosankan, ujung-ujungnya mereka ya asik dengan dunia mereka gitu. Kayaknya kalau tahap SMP saya lebih mengedepankan tanya jawab. Jadi mereka lebih banyak berkomunikasi dibandingkan gurunya. Saya ngasih pertanyaan, mereka yang mengembangkan. Jadi kelas itu sangat ramai lah. Jadi berusaha satu orang itu mereka berkomunikasi. Ya sama seperti ini nih. Saya sangat luar biasa kepada dosen. Sangat terus kita tanya nih satu-satu nih. Kan. Jadi mereka itu sangat kalau sudah mah diakulah orang teh muridna gitu dah. Jadi kalau kita hanya menyampaikan apa yang kita sampaikan tanpa menyebut nama mereka hanya diam gitu. Tapi ketika kita sebut, hayo anu gitu kan, mereka sangat terakui, oh iya ya, saya tuh lagi belajar dan saya lagi diperhatikan. Dan itu yang sangat luar biasa ketika saya sampaikan di dunia SMP, SMA, ketika saya menyampaikan materi, menggugah hati mereka agar mereka itu bisa berkomunikasi sehingga kelas itu tidak membosankan dan mereka berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati mereka tentang pelajaran yang kita sampaikan. Itu Pak dosen, ini hanya sebagai pengalaman, bukan menggurui. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak nih. Sudah azan nih kebetulan ini ya. Azan ya. Ini kan. Sangat asik dosen ini, luar biasa. Tapi mohon maaf sekali ini. Karena kita cukupkan dulu karena sudah azan. Insya Allah beberapa kali akan datang kita akan mulai lagi. Tapi ini semuanya adalah ustadz semuanya, kesimpulannya ini adalah ustadz dan guru semuanya, sehingga nanti saya akan kasih challenge untuk mengembangkan dari masing-masing pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik. Terima kasih, jazakallah khairan. Kita tutup dengan hamdalah dan barakallahu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Allahumma biqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam.